Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di dalam alam Jianglan, He Yu, Bai Ling, putri mereka Hei Tong dan menantu laki-laki mereka Guo Fan saat ini sedang makan bersama. Selain keluarga mereka, Master Wu Lan juga hadir. Tentu saja Hou Fei pasti ada di sana juga. Sekelompok besar orang ini dengan senang hati minum dan makan. Adapun Hou Fei, dia saat ini membual kepada Hei Tong. Tong kecil, biarkan paman kedua memberitahumu, di alam abadi, alam dan alam iblis digabungkan tidak banyak orang yang bisa menandingi paman kedua Anda. Dengan serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga, siapa yang berani menerimanya? Hou Fei mengedipkan matanya dengan puas. Serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga Hou Fei memang sangat kuat. Ini terjadi terutama dengan bantuan tongkat hitam yang diberikan Paman Lan kepadanya. Kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan Hei Yu tidak berani menerimanya dengan bulu bersisik pertahanannya. Dengan demikian orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya itu. Kamu memiliki serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga, ayahku juga memilikinya, kata Hei Tong. Ayahmu telah mempelajarinya dariku, kata Hou Fei dengan kepala terangkat. Duduk di samping Hei Yu hanya tersenyum. Saat ini dia tidak berani mengatakan apa-apa. Memang lebih dari 80% teknik tombaknya dipelajari melalui teknik tongkat Hou Fei. 20% lainnya diciptakan oleh dirinya sendiri. Hei Tong tersenyum dan tertawa. Paman kedua luar biasa, namun apakah mungkin bagimu untuk mengajari kakakku Guo serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga milikmu? Tong kecil, Bai Ling mengucapkan suara teguran. Kapanpun Hei Tong melihat seseorang yang kuat, dia akan meminta orang itu untuk mengajarkan teknik mereka kepada suaminya. Guo Fan tersenyum dan berkata, Tong kecil, pemahaman saya tidak cukup, saya pikir itu akan cukup, selama saya bisa menguasai teknik tinju yang diajarkan master kepada saya. Itu bagus untuk mengkhususkan diri pada satu hal. Tong kecil, kamu perlu belajar lebih banyak dari Guo Fan, kata Wulan. Pada awalnya Wulan hanya memberi beberapa petunjuk kepada Guo Fan. Namun seiring berjalannya waktu, Wulan menemukan bahwa Guo Fan yang terlihat sangat sederhana dan jujur sebenarnya sangat teliti. Pemahamannya tentang berbagai hal juga sangat tinggi. Kecepatan di mana dia mempelajari teknik tinju yang diajarkan kepadanya juga sangat cepat. Di mana Paman Yeku? Apa dia tidak datang hari ini? Hou Tong berkata dengan cemberut. Wulan tersenyum dan berkata, mengenai Yeku, ayahmu dan paman kedua sekarang bisa menjadi kaisar iblis level 9 kapan saja mereka mau, dan telah mengendalikan kekuatan mereka untuk menunggu paman tertua. Pamanmu Yeku di sisi lain masih di level 8 Demon Emperor level. Karena itu dia secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Haha, bahkan jika dia harus berusaha lebih keras, dia tidak perlu mengkhawatirkan waktu sesedikit itu. Suara yang kental terdengar. Dengan sosok seperti gunung dan langkah berat, Yeku berjalan mendekat. Dia lalu langsung duduk. Tong kecil adalah yang terbaik, dia masih memikirkanku sampai sekarang. Dengan cerdik Hei Tong menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melihat sekelilingnya, satu hal bagi Tuan untuk tidak datang karena dia telah memasuki pelatihan pengasingan. Tapi bukankah Paman Wuxu mencapai level 9 Kaisar Iblis, beberapa tahun yang lalu? Kenapa dia tidak datang? Dia tidak terbiasa dengan tempat dengan banyak orang, Yeku menjelaskan. Oh benar, Paman Wuxu tidak suka tempat yang ramai, Hei Tong mengangguk. Tiba-tiba dia melihat ke tempat yang jauh dengan kegembiraan. Ah, Paman tertua datang. Bagaimana bisa? Saya yakin saya tahu tentang kepribadian Wuxu, kata Yeku dengan percaya diri. Hei Yu, Hou Fei dan mereka juga melihat-lihat. Kakak kamu akhirnya kembali. Terkejut Yeku juga berbalik untuk melihat. Qin Yu. Memang orang yang datang adalah Qin Yu. Qin Yu berjalan dan berkata,
Aku minta maaf atas fakta bahwa aku akhirnya berlatih 3000 tahun sekaligus dan membuat kalian semua menunggu untuk waktu yang lama. Dia kemudian melihat ke arah Hou Fei dan He Yu. Fei Fei, Xiao Hei, kedua jiwamu telah mencapai level Kaisar Iblis level 9. Lumayan, bahkan kekuatanmu telah mencapai batas level 8 Demon Emperor. Untungnya kalian berdua masih belum melewati kesengsaraan ilahi dan naik. Hou Fei berdiri dengan mulut miring katanya. Apa untungnya? Mixed Hairbird dan saya telah mencapai level kami saat ini sejak lama. Jika bukan karena fakta bahwa kita telah menekan kekuatan kita sudah lama mencapai level 9 Demon Emperor dan kemungkinan besar berada di alam ilahi sekarang. Monyet, He Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyukai apa yang dikatakan Hou Fei. Alasan mengapa kami bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena kakak mengizinkan kami berada di alam Jianglan. Jika kita berada di luar, maka saya curiga kita belum mencapai level kita saat ini. Hou Fei segera tersenyum meminta maaf. Dia berkata, burung rambut campuran aku hanya bercanda. Cukup sekarang berhenti main-main. Qin Yu tersenyum dan menghentikan keduanya. Dua jiwamu telah mencapai level 9 Demon Emperor untuk beberapa waktu sekarang. Sepertinya kecepatan kalian berdua maju cukup cepat. Namun saya tidak yakin tentang apa kekuatan Anda yang sebenarnya. Hou Fei berkata dengan percaya diri. Kekuatan. Saya telah sepenuhnya memahami serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga sekarang. Kekuatan saya saat ini jelas tidak lebih lemah dari Kaisar Kera Besar. Anda bertanya tentang bagaimana kekuatan saya. Kakak, apakah kamu merasa rendah diri sekarang? Qin Yu tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah He Yu. He Yu malah menjadi semakin percaya diri. Armor berbulu hitam yang dibentuk oleh bulu saya seharusnya memiliki pertahanan yang mendekati armor ilahi berkualitas tinggi. Dengan kecepatanku dan tombak penusuk awan, kakak saya pikir tidak banyak orang di alam abadi dan iblis yang bisa melampau saya. Meskipun He Yu tidak mengatakannya, arti di balik kata-katanya sangat jelas. Dia juga yakin bisa mengalahkan Qin Yu dalam pertarungan. Sepertinya kalian semua sangat percaya diri, Qin Yu tersenyum. Paman tertua, paman kedua dan ayah telah berada di alam Jianglan sepanjang waktu. Mereka telah berlatih berkali-kali lebih lama dari Anda. Bukan tidak masuk akal jika Anda kalah. Hei Tong menghibur Qin Yu karena kebaikan. Qin Yu hanya tersenyum tak berdaya. Xiao Hei, Fei Fei, beritahu aku kemajuan yang kamu buat dalam periode waktu ini. Ayo serang aku, kata Qin Yu. Kakak, kau ingin kami berdua bertarung melawanmu? Mata Hou Fei terbuka lebar. He Yu juga melihat ke Qin Yu dengan kaget. Keduanya sangat kuat, itu akan sangat menakjubkan jika Qin Yu berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Namun dia ingin melawan dua. Qin Yu serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga Fei Fei memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan artefak ilahi kualitas tinggi tidak akan bisa menahannya. Inilah alasan mengapa Kaisar Kera Besar bisa menandingi Peng Iblis Kaisar dan Kaisar Naga. Wulan mengingatkan Qin Yu. Wulan tahu bahwa Qin Yu telah menerima pemahaman. Namun dia tidak percaya bahwa Qin Yu akan mampu meningkatkan kekuatannya hanya dalam 3000 tahun. Itu karena di alam ilahi para ahli akan menghabiskan puluhan ribu tahun setiap kali mereka memasuki pelatihan pengasingan untuk mencapai pemahaman. Namun Wulan tidak tahu sama sekali bahwa Qin Yu tidak berusaha untuk mencapai pemahaman tanpa arah. Sebaliknya dia secara langsung memahami pencapaian yang Zuo Qiumei miliki terhadap hukum ruang kosmik. Ini sebanding dengan mengumpulkan berlian. Orang lain telah pergi ke seluruh dunia untuk mengumpulkannya satu per satu. Namun untuk Qin Yu sejumlah besar berlian ditampilkan di depannya. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan itu akan menjadi miliknya. Kecepatan di mana Qin Yu telah mencapai pemahaman berada pada tingkatnya sendiri. Meskipun ia hanya berlatih selama 3000 tahun,
prestasi Qin Yu kemungkinan lebih baik daripada pelatihan selama 3 juta tahun dari beberapa ahli di alam ilahi. Jangan khawatir tentang itu, datang saja padaku. Cahaya keemasan samar dipancarkan dari tubuh Qin Yu. Aku telah mencapai tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Seluruh tubuh saya bisa dibandingkan dengan artefak ilahi kualitas tinggi. Akan sulit bagi kalian berdua untuk melukaiku. Hou Fei dan He Yu saling melirik. Segera setelah itu mereka mengangguk. Kakak, kalau begitu mohon maafkan kami. Bersemangat Hou Fei menjilat bibirnya. Bukannya Hou Fei tidak pernah berperang melawan Qin Yu sebelumnya. Hanya hampir setiap kali dia bertempur melawan Qin Yu, dia akan berakhir diinjak-injak oleh Qin Yu. Dengan demikian Hou Fei saat ini ingin membalikkan keadaan dan menghancurkan Qin Yu sebagai gantinya. Kakak, kamu sedang mencari untuk diinjak-injak, kamu tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Hou Fei tersenyum penuh semangat. Adapun He Yu, dia juga memegang Cloud Piercer Spear-nya dengan satu tangan. Tatapannya diarahkan pada Qin Yu. Di matanya ada jejak kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya ketiga bersaudara itu bertengkar satu sama lain setelah 3000 tahun. Apakah ini saatnya Hou Fei dan He Yu membawa perubahan dan menghancurkan Qin Yu, atau akankah mereka ditindas oleh Qin Yu lagi? Paman tertua, aku percaya padamu. Hei Tong mulai bertepuk tangan untuk menyemangati Qin Yu. Paman tertua, tidak apa-apa jika kamu kalah, mereka berdua lawan satu. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dengan gerakan sosoknya Qin Yu telah mencapai langit. Hou Fei dan He Yu juga telah berteleportasi ke udara. Ayo mulai, kata Qin Yu. Berhenti. Hou Fei tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Qin Yu melihat ke Hou Fei. Kakak, ini adalah alam Jianglan wilayahmu. Anda dapat sepenuhnya mengontrol semua yang terjadi di alam Jianglan. Karena itu saya meminta Anda tidak boleh menggunakan alam Jianglan untuk melawan kami dan hanya bisa menggunakan kekuatan Anda sendiri. He Yu juga melihat ke Qin Yu. Mereka berdua menyadari ini, tentu saya jamin bahwa saya tidak akan mengendalikan alam Jianglan. Qin Yu setuju. Kakak, makan tongkatku. Hou Fei meraung. Siluet tongkat hitam hanya melintas sebelum melewati ruang dan tiba di depan Qin Yu. Terhadap serangan tongkat yang masuk, Qin Yu hanya sedikit bergerak dan dengan mudah mengelak. Mustahil, ekspresi Hou Fei berubah. Dia sangat percaya diri dengan teknik tongkatnya sendiri. Itu adalah satu hal jika Qin Yu menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Namun Qin Yu benar-benar berhasil mengelak dengan mudah. Swoosh! Sebuah ujung tombak hitam telah tiba di depan Qin Yu dalam sekejap. Pemahaman serangan tombak terhadap hukum ruang juga cukup bagus. Namun dari kelihatannya Xiao Hei juga hanya tahu keberadaannya. Tubuh Qin Yu bergerak sekali lagi. Dia telah menghindari tombak yang masuk. Pemahaman terhadap ruang adalah sesuatu yang dapat digunakan Qin Yu pada teknik apapun yang dia miliki. Teknik gerakan tombak, teknik jari, teknik kaki, teknik tinju, lebih dari 10.000 di antaranya. Mustahil. Mata Hou Fei dipenuhi dengan keterkejutan. He Yu juga menatap Qin Yu dengan kaget. Segera setelah itu Hou Fei dan He Yu saling pandang dan mengangguk sedikit. Black Stick dan Cloud Piercing Spear hampir menyerang Qin Yu secara bersamaan. Siluet tongkat dan tombak terbang menuju Qin Yu tanpa henti. Namun seolah-olah itu adalah permainan anak-anak, Qin Yu dengan mudah menghindari semuanya. Wulan, Hei Tong dan orang-orang lain di bawah sangat terkejut saat melihat pemandangan itu. Mustahil, kakak, apakah Anda mengontrol alam Jianglan dan mengubah lokasi tubuh Anda? Hou Fei meraih tongkat hitamnya dan berdiri di udara. Dia melihat ke Qin Yu dan berkata, kakak, itu salah bagimu melakukan itu. He Yu juga meraih tombaknya dan melihat ke arah Qin Yu. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan menggunakan alam Jianglan, jadi saya pasti tidak akan menggunakannya. Qin Yu menghela nafas dalam pikirannya. Benar saja, itu persis seperti yang dia perkirakan.
Hou Fei dan He Yu menebak bahwa dia menggunakan alam Jianglan. Namun, kemampuanmu untuk menghindar terlalu abnormal. Hou Fei merasa agak sulit untuk menerimanya. Qin Yu tersenyum dan berkata, bukan kemampuan menghindar saya yang tidak normal. Sebaliknya teknik tongkat Anda hanya bisa dianggap biasa saja. Kembali ke area terlarang yang diwarisi, saya telah melihat dan memahami surga mengejutkan 72 serangan tongkat, 36 serangan tongkat yang mengejutkan surga yang mengejutkan, 18 tongkat 9 tongkat yang mengejutkan surga, surga yang mengejutkan 3 serangan tongkat dan surga yang mengejutkan single stick strike. Qin Yu mengulurkan tangannya, tongkat logam biasa muncul di tangannya. Jumlah hukum spasial yang terkandung dalam serangan tongkat tunggal Heaven Startling masih sangat jarang. Dibandingkan dengan pemahaman Qin Yu saat ini, itu jauh lebih sedikit. Di masa lalu dia tidak memahami serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga. Namun sekarang setelah dia berhasil memahami bagian dari hukum spasial, dia berhasil memahami serangan tongkat tunggal surga yang mengejutkan sepenuhnya. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Hou Fei melihat ke tongkat di tangan Qin Yu. Dia mulai menebak-nebak di dalam hatinya. Namun tebakannya itu bahkan dia sendiri menganggapnya sangat gila. Qin Yu memegang tongkat panjang dengan satu tangan. Segera setelah itu tongkat panjang di tangannya mulai bergetar. Ini adalah serangan 72 tongkat yang mengejutkan dari surga. Sosok Qin Yu melintas dengan kecepatan kilat. Siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit. Qin Yu telah mengeksekusi Heaven Startling 72 serangan tongkat dengan sangat alami. Meskipun eksekusi Qin Yu dari serangan 72 tongkat yang mengejutkan surga tidak mengandung keagungan, Hou Fei tahu bahwa ini karena Qin Yu telah berhasil mencapai pemahaman lengkap tentang teknik tongkat dan telah memolesnya ke kecerahan yang sebenarnya. Ini adalah serangan 36 tongkat yang mengejutkan dari surga. Qin Yu mengeksekusi setiap gerakan dari serangan 36 tongkat surga mengejutkan. Langkah terakhir 36 gelombang yang tumpang tindih bahkan telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, Hou Fei bergumam. Itu terlalu gila, jangan lanjutkan lagi. Saya bahkan tidak berani untuk terus menontonnya lagi. Ini adalah serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga. Ini sudah set kelima dari teknik tongkat yang dieksekusi Qin Yu. Saat melaksanakan serangan 3 tongkat yang mengejutkan surga, Qin Yu menggunakan kekuatan emasnya untuk melindungi tongkat logam. Itu karena tidak ada tongkat logam biasa yang mampu menahan teknik tongkat seperti itu. 3 ledakan terdengar. Retakan telah muncul di ruang angkasa. Monyet kakak laki-laki melakukan serangan 3 tongkat yang mengejutkan surga, bahkan lebih mudah dari yang kau lakukan. Lebih jauh lagi kekuatannya jauh lebih kuat dari milikmu. He Yu melihat ke arah Hou Fei. Namun Hou Fei menatap Qin Yu. Tolong jangan bilang kalau kamu tahu serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga. Setelah Qin Yu selesai melakukan serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga, dia melirik Hou Fei dan He Yu sambil tersenyum. Ini adalah serangan tongkat tunggal yang mengejutkan dari surga. Qin Yu memegang tongkat panjang di tangan kanannya. Dia kemudian langsung mendorongnya ke depan. Ketika Qin Yu mendorong tongkat panjang ke depan, semua orang yang mengawasinya melihat bahwa sosoknya telah menjadi buram. Bahkan tongkat panjang itu menjadi buram. Seolah-olah ada 7 atau 8 pengaburan. Ketika kabur, bersatu-satu sama lain, tongkat panjang Qin Yu juga berhenti. Bang! Ruang yang dipukul tongkat panjang itu mulai bergetar. Tak henti-hentinya getaran itu dikirim tanpa henti sampai mencapai gunung besar yang terletak jauh. Gunung besar itu sedikit bergetar sesaat sebelum berubah menjadi bubuk halus. Segala sesuatu yang ditunjuk tongkat panjang itu telah berubah menjadi debu halus. Apakah Anda berhasil melihatnya dengan jelas? Tongkat logam di tangan Qin Yu menghilang. Qin Yu melihat kedua saudara laki-lakinya sambil tersenyum. Hou Fei dan He Yu saling melirik.
Mereka berdua melihat ekspresi tidak percaya di mata satu sama lain. Kakak yang tidak normal. Hou Fei merasakan sakit pahit di hatinya. Dia mengangkat kepalanya ke Qin Yu dan berkata tak berdaya. Kakak, aku telah berlatih di sini selama 30.000 tahun dan hanya berhasil mempelajari serangan 3 tongkat yang mengejutkan dari surga. Anda di sisi lain tidak berlatih seperti saya dan hanya tinggal di luar selama 3.000 tahun. Namun Anda bahkan telah menguasai serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga. Hei Yu melihat ke sosok Qin Yu, dia berpikir sendiri. Kakak masih sekuat itu, sepertinya saya harus berusaha lebih keras. Sebenarnya teknik tongkat klan monyet dan kera Anda sudah memasuki Dao. Namun Dao sama dengan 10.000 Tao. Selama Anda memiliki pemahaman yang cukup terhadap ruang kosmik, teknik tongkat, teknik tombak, teknik tinju, Anda akan mengetahui semuanya. Teknik gerakan yang saya tunjukkan sebelumnya hanya melalui penggunaan pemahaman saya terhadap ruang. Ketika saya mencapai pemahaman spasial yang cukup, saya bahkan dapat menyebabkan ruang di tempat tertentu hancur. Orang-orang yang ada di ruang itu juga secara alami akan hancur. Ini adalah kekuatan Dao yang lebih agung, Qin Yu menjelaskan. Kakak, tidak ada gunanya memberitahu kami tentang hal-hal seperti Dao. Level ranah jiwa kita hanyalah level 9 Demon Emperor. Menurutmu seberapa banyak yang mungkin bisa kami pahami? Kata Hou Fei tanpa daya. Qin Yu sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan dia sendiri berhasil mencapai pencapaian seperti itu, hanya dalam 3.000 tahun yang singkat adalah karena bantuan air mata meteorik bantuan Zuo Qiumei itu. Fakta bahwa Hou Fei dan Xiao Hei mampu mencapai pemahaman dalam teknik tombak dan teknik tongkat sudah merupakan pencapaian yang cukup bagus. Ayo turun, dengan gerakan tubuhnya Qin Yu tiba di tanah. Di samping pohon besar pendek dan kuat semua orang mengelilingi meja tertawa, makan dan mengobrol. Qin Yu juga mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi selama ini. Tentu saja, dia tidak menyebutkan namanya Zuo Qiumei. Itu karena Qin Yu ingat betul bahwa Zuo Qiumei mengatakan untuk tidak menyebutkan namanya, kecuali dia berhasil sepenuhnya memahami semua yang dia tinggalkan untuknya. Qin Yu, sejauh mana Anda memahami hukum spasial? Level berapa jiwamu sekarang? Wulan tiba-tiba bertanya. Qin Yu melihat ke Wulan. Bagi Wulan untuk menanyakan pertanyaan seperti itu terbukti bahwa Wulan tahu cukup banyak. Wulan, apakah kamu tahu berapa banyak level yang ada untuk jiwa? Ketika jiwa seseorang mencapai tahap akhir dan memperoleh kepuasan itu akan memadat menjadi butiran emas. Pelet emas ini disebut Golden Soul Pellet. Ini adalah tingkat dewa biasa, tahap di atas ini disebut jiwa embrio. Saat itulah jiwa Anda mengambil rupa embrio, membuatnya menjadi sangat kuat, berdasarkan semua yang Anda tunjukkan sebelumnya, saya yakin bahwa tingkat jiwa Anda sangat tinggi. Sudahkah Anda mencapai tahap Golden Soul Pellet? Wulan bertanya. Qin Yu mengangguk. Sebenarnya seseorang akan dapat mengetahui pemahamannya terhadap hukum spasial hanya dengan melihat level jiwa seseorang. Ketika jiwa Anda melampaui level jiwa embrio, maka Anda mungkin akan mendapatkan pemahaman lengkap tentang hukum spasial. Namun selama bertahun-tahun di alam ilahi, saya belum pernah melihat orang yang berhasil mencapai pemahaman lengkap tentang hukum tata ruang. Untuk orang-orang seperti itu hanya dengan sebuah pikiran mereka akan mampu membunuh ratusan juta diriku. Wulan terkesiap. Hou Fei dan Hei Yu sangat terkejut. Mereka sangat akrab dengan kekuatan Wulan. Namun mampu membunuh ratusan juta Wulan hanya dengan satu pikiran. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. Ketika seseorang telah mencapai tingkat itu, maka hanya dengan niat seseorang akan dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi robek. Qin Yu mengangguk. Qin Yu mengerti betul kekuatan yang akan dimiliki seseorang setelah sepenuhnya memahami hukum tata ruang. Itu karena dia hanya berhasil memahami 10 hingga 20% dari apa yang telah ditinggalkan Zuo Qiumei padanya.
Selanjutnya air mata meteorik juga hanya menumbuhkan cincin yang lebih kecil. Kemungkinan semua yang telah diteruskan ke Qin Yu hanyalah bagian dari apa yang terkandung dalam air mata meteorik. Wulan sudah mengatakan sebelumnya, ketika pemahaman seseorang tentang hukum spasial mencapai tingkat tertentu, jiwa seseorang akan berubah dari Golden Soul Pellet menjadi Embryo Soul. Ketika seseorang mencapai tingkat jiwa embrio, ia masih dalam perjalanan untuk memahami hukum spasial. Hanya ketika seseorang melampaui tahap jiwa embrio, seseorang akan sepenuhnya memahami hukum spasial. Dengan demikian seseorang dapat dengan mudah melihat berapa lama dan tidak terbatasnya perjalanan kultivasi ini. Golden Soul Pellet Embryo Soul, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Qin Yu berpikir dalam hatinya. Saat ini dia tidak merasakan tanda-tanda bahwa Golden Soul Pelletnya akan berubah menjadi Embryo Soul. Jelas dia masih sangat jauh untuk mencapai tahap jiwa embrio. Setelah melihat ekspresi Qin Yu, Wulan tersenyum dan berkata, "Qin Yu, jangan pikirkan itu lagi. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya dengan pemahaman Anda tentang hukum spasial, Anda pada dasarnya bisa menjadi tak tertandingi di seluruh alam abadi dan iblis." Tak tertandingi. Qin Yu tertawa. Itu sulit untuk dikatakan. Meskipun saya mungkin tidak terlalu peduli tentang Peng Demon Emperor dan Great Ape Emperor, melawan pertahanan Kaisar Naga saya tidak yakin bahwa saya akan bisa menerobosnya. Meskipun Peng Demon Emperor memiliki kecepatan yang sangat cepat, Qin Yu mampu menggunakan pemahamannya terhadap hukum spasial untuk sangat mengurangi kecepatannya. Kaisar Peng Iblis yang tidak lagi memiliki kecepatan absolut tidak akan memiliki harapan sama sekali terhadap serangan Qin Yu. Adapun Kaisar Kera Besar, alasan mengapa Kaisar Kera Besar sangat kuat adalah karena teknik tongkat kejutan surga. Namun pemahaman Qin Yu terhadap teknik tongkat, bahkan lebih baik daripada miliknya, jadi bagaimana Kaisar Kera Besar dapat menyamai Qin Yu? Hanya Kaisar Naga dengan pertahanan abnormal yang tersisa. Qin Yu tidak yakin apakah serangan terkuatnya akan mampu menembus pertahanan Kaisar Naga. Tidak hanya Kaisar Naga, ada juga 3 penguasa agung dari alam bintang kegelapan. Saya juga tidak memiliki kepastian mutlak untuk mengalahkan mereka. Tatapan Qin Yu dalam. Semua dari 3 penguasa agung alam bintang kegelapan memiliki harta karun yang diwariskan. Tubuh mereka sudah menjadi sangat gagah ketika mereka tidak menggunakan harta karun yang mereka miliki. Begitu mereka menggunakan harta warisan mereka, kurasa mereka mungkin lebih kuat dari Kaisar Naga. Semua orang di sekitar meja makan mulai merenungkannya dengan tenang. Mereka sekuat itu. Hei Tong bergumam dengan suara rendah. Wulan, Hou Fei, Hei Yu, Yeku dan yang lainnya masih diam dan merenungkan tentang kata-kata yang baru saja dikatakan Qin Yu. Melihat semua orang bertindak seperti ini, Qin Yu tersenyum. Haha, yang saya maksud adalah mereka sangat luar biasa. Namun apakah pertahanan mereka mampu menahan serangan saya itu masih belum diketahui. Qin Yu melihat ke Hou Fei. Fei, kamu harus tahu tentang kekuatan serangan tongkat tunggal dari klan monyet dan kera, surga yang mengejutkan. Hou Fei berkata dengan percaya diri. Jika aku mampu melakukan serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga, maka aku yakin aku akan mampu menghancurkan bahkan artefak ilahi berkualitas tinggi. Qin Yu tersenyum dan berkata, pemahaman saya terhadap hukum spasial jauh lebih besar dibandingkan dengan pemahaman yang terkandung dalam serangan tongkat tunggal Heaven Startling. Jika aku menyerang, maka dengan serangan terkuatku kemungkinan Kaisar Naga dan mereka akan mampu menahannya juga akan sangat rendah. Haha, aku masih memiliki jarak yang cukup jauh darimu kakak. Saya tidak akan bersaing dengan kakak laki-laki lagi. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa menginjak-injak burung berambut campuran, kata Hou Fei sambil terkikik. Siapa yang menginjak-injak sekarang? Hei Yu bertanya. Hou Fei tiba-tiba terdiam. Haha, semua orang mulai tertawa. Setelah makan malam Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu berkeliaran di pegunungan.
Kakak, bagaimana kemajuanmu dalam teknik bela diri Stellar Transformation? He Yu bertanya. Hou Fei juga melihat ke Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Teknik bela diri Stellar Transformation. Setelah menyelesaikan pelatihan selama 3000 tahun, Qin Yu telah bergegas kembali ke alam Jianglan. Dia belum masuk ke Stellar Space untuk melihat kemajuan teknik bela diri Stellar Transformation miliknya. Qin Yu berhenti berjalan. Kesadarannya langsung masuk ke Stellar Space. Di dalam Stellar Space luas dan kosong seperti sebelumnya. Namun volumenya telah berubah jauh lebih besar dibandingkan dengan terakhir kali ketika Qin Yu ada di sana. Sejumlah besar energi pasta tepung telah meresap melalui membran dan berasimilasi ke dalam bola emas gelap yang terletak di tengah ruang bintang. Ini berubah warna. Terakhir kali saya di sini warnanya masih emas. Qin Yu segera mengambil kendali dari bola emas gelap itu dan membuatnya menembakkan sinar energi. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa kemurnian sinar energi itu. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan 9 langkah dan kekuatan emas saat ini. Qin Yu sangat senang, ketika 9 langkah tubuh emas gelap mencapai tahap ke-9, kekuatan 9 langkah dan kekuatan emas keduanya sebanding dengan energi Kaisar Abadi tingkat 8. Namun energi asal Qin Yu saat ini sebenarnya lebih kuat. Tiba-tiba Qin Yu memikirkan sesuatu. Saya mungkin bisa membuka lapisan kedua dari alam Jianglan sekarang. Dari 3 lapisan realem Jianglan, Qin Yu hanya membuka lapisan pertama. Menurut apa yang dikatakan Paman Lan, dia hanya akan memenuhi syarat untuk bertemu Lier setelah membuka ketiga lapisan alam Jianglan. Kakak, ada apa? Bingung He Yu melihat ke arah Qin Yu. Biarkan saya mencoba untuk melihat apakah saya dapat membuka lapisan kedua dari alam Jianglan. Dengan niat energi asal Qin Yu masuk ke dalamnya terus-menerus. Hou Fei dan He Yu memperhatikan dengan tenang. Waktu berlalu, Qin Yu merasakan bahwa kesadarannya samar-samar berhubungan dengan pintu gerbang ke lapisan kedua alam Jianglan. Segera Qin Yu menuangkan lebih banyak origin energi ke dalamnya. Ledakan. Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa ada 2 lapisan di alam Jianglan. Salah satunya adalah lapisan pertama dari alam Jianglan, sedangkan yang lainnya adalah lapisan kedua. Paman Lan. Qin Yu sangat senang. Segera dia menghilang. Di mana kakak laki-laki? Hou Fei dan He Yu melihat Qin Yu menghilang di depan mata mereka, mereka tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Ada 3 ruang di dalam alam Jianglan. Sebelumnya Qin Yu langsung memasuki ruang kedua dari alam Jianglan dari ruang pertama. Di dalam ruang kedua alam Jianglan. Ruang kedua dari alam Jianglan benar-benar kosong. Qin Yu muncul dari udara tipis. Di depan Qin Yu ada seseorang, dengan tatapan yang dalam, aura yang tenang. Identitas orang tersebut terlihat jelas. Paman Lan. Qin Yu sangat terkejut. Paman Lan sama tidak gugupnya seperti sebelumnya. Dia tersenyum ringan ke Qin Yu dan berkata, "Yu kecil, selamat telah membuka ruang lapisan kedua dari alam Jianglan. Kecepatan kultivasi Anda memang sangat cepat. Paman Lan, apakah ini gambarmu atau kesadaranmu?" Qin Yu bertanya. "Untuk dapat berbicara denganmu, menurutmu apa itu?" Paman Lan sedikit tersenyum. "Yu kecil, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." "Paman Lan, tolong tanyakan." Qin Yu dengan tenang menunggu pertanyaan itu. Paman Lan membuka mulutnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Tanpa diduga dia tidak mengatakan apapun. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Paman Lan yang selalu dia anggap sebagai sesuatu yang tidak akan terganggu, bahkan oleh langit yang runtuh, sebenarnya akan memiliki momen ketika dia tidak dapat mengatakan sesuatu. "Jiwamu telah mengembun menjadi butiran emas, kan?" Akhirnya Paman Lan bertanya. "Iya." Qin Yu mengangguk. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Paman Lan. "Paman Lan, apakah ini yang ingin kamu tanyakan?" Qin Yu tidak percaya pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sulit untuk ditanyakan.
Paman Lan memiliki senyum mengejek diri sendiri. Air mata yang berkobar sepertinya telah melintas di matanya. Namun ketika Qin Yu dengan hati-hati melihat ke mata Paman Lan, dia malah menemukan bahwa tidak ada air mata sama sekali. Dia akhirnya tidak tahu apakah yang terlintas itu sebenarnya air mata atau apakah dia sedang melihat sesuatu. Jiwamu telah mengembun menjadi butiran emas, aku curiga kamu telah berhasil mencapai sebagian dari apa yang dia tinggalkan. Paman Lan menghela nafas panjang dan kemudian tidak lagi menahan diri. Qin Yu kaget, mungkinkah Paman Lan tahu tentang Zuo Qiumei? Setelah beberapa saat Paman Lan mendapatkan kembali ketenangannya dari sebelumnya. Dia tersenyum ringan ke Qin Yu dan berkata, "Jangan bicarakan itu." Qin Yu terus berusaha sekuat tenaga. "Dengan apa yang Anda lakukan, jika Anda melanjutkannya maka pasti akan ada suatu hari, ketika Anda akan bisa bersama dengan Leer. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian berdua. Saya bisa jamin itu." Paman Lan menepuk bahu Qin Yu. Dengan ekspresi yang sangat tegas dia menatap Qin Yu. Qin Yu bisa merasakan bahwa tangan yang diletakkan Paman Lan di bahunya dipenuhi dengan kekuatan. Jaminan Paman Lan. Qin Yu terkejut. Namun yang paling penting adalah Anda harus berusaha keras sendiri. Tidak cukup hanya dengan bantuan saya. Leer juga mencoba yang terbaik. Di masa lalu dia tidak menyukai pelatihan. Namun sekarang dia juga melatihnya paling keras. Hanya dengan kekuatannya masih mustahil baginya untuk meninggalkan alam ilahi. Paman Lan sedikit membocorkan beberapa informasi tentang Leer. Qin Yu tidak bisa menahan emosinya. Seketika dia mengetahui bahwa Leer sebenarnya juga berusaha keras untuk dia. Saya pasti akan terus berusaha sekuat tenaga. Qin Yu mengepalkan tinjunya. Paman Lan dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Sosoknya kemudian menghilang. Hanya satu suara yang tersisa. Qin Yu terus berusaha keras. Ketika Anda membuka lapisan ketiga alam Jianglan, saya akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Anda dan Leer untuk bertemu satu sama lain. Qin Yu mengangguk. Saat ini dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan antusiasme. Paman Lan terima kasih. Setelah menenangkan dirinya, Qin Yu berterima kasih pada Paman Lan di dalam hatinya. Bagaimanapun Qin Yu mampu mengingat beberapa hal yang telah dilakukan Paman Lan untuknya. Langkah selanjutnya adalah pergi ke kolam dingin cair berwarna hijau tingkat Kaisar Bintang 14 Bintang Gelap. Setelah itu saya akan melanjutkan menuju kuil Dewa Penyihir. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Selama itu akan membantunya di alam ilahi di masa depan, Qin Yu pasti akan pergi dan melakukannya. Qin Yu kembali ke ruang lapisan pertama dari alam Jianglan. Dia mengumpulkan Wulan, Yeku dan banyak orang lainnya bersama-sama. "Qin Yu, ada apa bagimu untuk menemukan kami?" Wulan bertanya sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya juga ingin tahu mengapa Qin Yu mengumpulkan mereka. Adapun Hou Fei dan He Yu yang sudah tahu bahwa Qin Yu telah membuka lapisan kedua alam Jianglan, mereka berada di samping sambil tersenyum. Qin Yu langsung berkata, "Sebelumnya saya membuka lapisan kedua dari alam Jianglan. Di ruang lapisan kedua alam Jianglan, ketika seseorang menghabiskan 100 tahun di sana hanya 1 tahun yang akan berlalu di luar. Selain itu kepadatan energi roh elemen ada 100 kali lipat dari kepadatan luar. Siapapun yang ingin masuk ke dalamnya beritahu saya. 100 tahun di dalam adalah 1 tahun di luar." Mata Yeku berbinar. Dengan seberapa cepat Hou Fei dan He Yu berlatih, mereka telah memprovokasi Yeku untuk berlatih dengan panik. Dengan kesempatan besar di depannya, bagaimana dia bisa membiarkannya berlalu begitu saja? Segera kata Yeku, "Saya ingin pergi ke ruang lapisan kedua untuk berlatih." Wulan juga mengangguk. Dia berkata sambil tersenyum, "Pertimbangkan aku juga. Level jiwaku memang agak terlalu rendah." Qin Yu memandang mereka dan kemudian mengangguk. "Baik, Wulan dan Yeku akan sementara memasuki lapisan kedua alam Jianglan untuk berlatih. Sedangkan untuk orang lain,
Jika Anda ingin masuk ke dalamnya, Anda dapat datang dan memberi tahu saya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.